di sana mending kita muter-muter di line up. Tapi Profesor KB untuk Traffic kali ini lebih ke arah Aura atau Onyx Esports. Kalau main rusuh kayaknya Aura lebih punya sih. Gue lebih ke Aura. Ya, Aura, Gua lebih ke Aura. Dua caster kita langsung menyisir Aura. Tapi apakah mereka akan menang? Karena kita bakal saksikan di babak penentuan. Siapakah yang akan menuju ke Grand Final? Aura Fire atau sang juara bertahan Onyx Esports. Oke. Langsung to the land of down. Ini dia, Land of Dawn akan menjadi saksi di mana game yang pertama, match yang pertama, final lower bracket di antara kedua tim ini, dan kita udah melihat dua junglernya udah langsung mengisi posnya masing-masing, di mana Purple Buff adalah tujuan utama mereka. Salah apa ya Land of Down sampai dia harus jadi saksi ya di pengadilan? Iya mau nggak mau Pak, tiap hari harus jadi saksi Pak, sampai ada juara. Oke, tapi kalau gitu kita lihat di sisi dari bottom lane, cutting yang sangat jauh dan bahkan lihat inisiator yang dilakukan dari tim Onyx Esports. Mereka mengganggu high, gak peduli apapun yang terjadi. Rotasi telah dilakukan menuju ke arah bottom lane. Di sini Sun terperangkap dan bahkan guiding win dari seorang Samuante berhasil diselamatkan. Tapi ternyata Kiboy juga membuat Suns bertahan di depan sana dan Godiva harus melakukan sedikit seluncur ke arah bottom lane. Ini mereka di awal game, di early game ini udah mulai bersilaturahmi di area dari River. Walaupun belum ada satu player pun yang tumbang dan Pesager berhasil digocek dengan adanya Rafaela yang tepat berada di depan dari Pesager itu sendiri. Oh no, Profesor KB. Kalau bisa kita lihat ada satu sisi yang sebenarnya agak sedikit tertinggal dari tim Onyx Esports. Gold lane ya? Kalau kita ngomongin sekarang sih mau nggak mau dari segi ini ya, kalau ngomongin dari segi gold lane-nya mungkin bakal kena pok terus dari cewek. Dan high sih rotasinya yang mungkin harus diperhatikan karena kemanapun nanti dia akan berjalan, dia harus benar-benar bareng sama Godiva. Jadi ada follow up damage-nya minimal. Dan satu hal, ini Hai tidak pakai emblem jungle ya. Yang bisa dipastikan ini akan menjadi perebutan yang cukup berat untuk dia pribadi. Karena menuju ke arah Turtle dan Suns, ingat dia menggunakan salah satu emblem jungle. Iya, apalagi dengan Demon Slayer 20% tambahan damage untuk ke arah Turtle atau objektif lainnya. Yang tentunya dengan menggunakan Retribution. Nih pertempuran pun high. Dan juga Kiboy udah ketemu nih di tepat di area tengah juga. Godiva sudah melihat ada lagi pergerakan dari Samuante, tapi di area yang berbeda. Turtle-nya pun udah berhasil langsung diambil dan first blood-nya menjadi milik dari cewek. Solo kill? Solo kill di arah top lane yang kita tidak terlihat ada apa di depan sana, dan Godiva bakal coba diganggu pergerakannya untuk ditutup begitu saja. Platingan yang dilakukan, tapi Hai flicker telah digunakan. Guiding Wind membuat seorang Kiboy juga bakal berdekatan dengan Samu. Dan kalau misalnya dua pavornya nyala Profesor, ini akan menjadi problemisasi untuk tim Aura Fire. Iya, kanan kiri semuanya ada heal dan bahkan Samo. Dia ngedodge-nya bagus banget barusan. Gila Samo. Circling Eagle. Satu buah pemikiran yang cukup cepat. Guiding Wind udah gue lakuin, gue udah gak punya apa-apa lagi. Gue gak punya flicker. Circling Eagle, mau tidak uam. Ini mau gak mau bang, kenapa mau gak uam tuh? Oke, ini coba lihat high-nya. Uam dibalik. Nih lu ditabrak sama high nih bentar lagi nih. Ya, tapi untuk emblemnya silakan Profesor. Waduh, ini namanya satu efek untuk Regen Hybrid juga yang udah dimiliki sama Kiboy ditambah dengan Hybrid Penetration. Lalu untuk Samonya juga lebih ke arah Magical Penetration. Jadi ada sedikit damage kayaknya dari Samo walaupun nanti dia akan menuju kepada Favor. Dan di slide Godiva. Ada Donny Light-nya ditambah satu Rock Wave yang berhasil langsung menghancurkan ke arah Samuante. Namun pertempuran terjadi lagi di area yang berbeda. Bursi mengeluarkan langsung ke arah Glorious Pathway. Mau pergi ke arah mana? Ada Pengen udah langsung dikeluarkan pula. Godiva pun hadir untuk memberikan bantuan. Belum lagi Mystic Veil-nya connect. Satu player tumbang. Horse-nya tumbang. Kuda gila terperangkap di kandang, tapi lihat ada ikan hiu, ikan cucut, cabut galuh. Membuat seorang Kabuki kali ini masih bertahan. Gak mau tinggal diam. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka coba untuk berkabar di arah top lane. Para pemain dari tim Aura pun mereka tidak kehilangan Kabuki sedikit pun. Ternyata ikan cucut tidak membuat Kabuki gentar kali ini. Ini tadi ikan hiu loh Pak. Hah? Hiu loh itu. Oh iya, silakan Profesor. Itu hiu loh. Di menit yang ketiga tadi kita udah ngeliat ada dua pick off yang terjadi. Dan ini startnya selalu dari Godiva Vesager yang selalu melakukan play-nya. Jadi lebih tepatnya mungkin untuk teman-teman Onyx Esports lebih harus menghindari yang namanya area push. Atau nantinya Aura Fire akan lebih menguasai territorial divide-nya. Awal charge dengan satu buah damage yang cukup banyak, tapi ternyata gak masih mendapat poin apa-apa serangan bot. Dan ini dari depan, Kiboy ditutup Holy Partisan. Dan again kali ini. Walaupun ada ikan hiu, tapi ternyata seorang Kiboy yang harus sudah permainan follow up damage yang cukup banyak dari tim Aura. Yang bisa kita dibilang miscalculate from Onyx Esports.
Karena damage dari tim Aura Fire masih terlalu besar untuk di early game kali ini. Ini sosok-sosok tebalnya udah mengambil posisi di bagian depan tadi untuk saling mengcover, memberikan damage. Lalu untuk damager mereka pun udah berhasil untuk menempati posnya hingga ada satu sinergi yang membuat mereka berhasil untuk mendapatkan turtle tersebut. Dan ada satu player dari Onyx Esports yang menjadi korban. Again and again, kita lihat dari tim Aura Fire, mereka lihat damage yang cukup banyak dan Ikan Hiu juga kemungkinan Holy Patis oke. Kali ini gak bisa bertanda banget. Golden Light follow up dari top lane, membuat cewek tetap menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tidak ada yang dirugikan untuk kali ini dari kedua belah pihak karena gold lane-nya tumbang 40. Oke, tapi setidaknya cewek sebelum dia mendapatkan tembakan dari Donila, dia tetap sempat untuk mendapatkan langsung ke arah Kabuki. Ada 2 poin kill juga di dalam tubuhnya, tapi Godiva seorang diri. Di mana di depannya ada 2 orang sekaligus. Udah akan ada langsung sebuah pertikaian, namun ada Sharkbite tadi yang udah langsung keluar pula. Tapi Hai berhasil lagi mengamankan dan menghilangkan langsung ke arah 1 Lita Wadara. Oke, Kabuki kayaknya dia udah mulai sadar dan Donila bakal coba di follow up begitu saja sama hati. Masih bertahan Sans di depan sana. Coba untuk melakukan poking damage, tapi ternyata spray down yang diberikan oleh seorang Kabuki. Dan Facehugger untungnya di sini tidak ada 1-2 downing line karena dia bisa ditumbangkan begitu saja. Dan sama hati bakal sengaja melakukan distraction di arah mid lane. Sedangkan para pemain dari tim Onyx Esports, mereka benar-benar menjaga pergerakan dari seorang cewek. Lihat di arah gold lane-nya. Benar-benar tidak bisa terbendung lagi permainan dari tim Aura yang harus memaksakan satu buah turret pertama atas tim Onyx Esports. Oke, namun di bawah kalau kita lihat dari minimap lagi, selain di atas satu auto turret yang udah berhasil ditumbangkan, sepertinya akan ada mirroring yang dilakukan pula oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja sejauh ini belum ada sebuah notifikasi di mana satu auto turret di area bottom lane berhasil dihancurkan, namun di area mid ada lagi sebuah sinergi di pada Nibiru Passion-nya langsung beradu dengan Downing Light. Hilanglah sudah satu player Onyx. Surprise attack sama hati kali ini membuat dia harus tumbang di arah mid lane dan bahkan turret yang mahal banget. Yap, karena bukan tanpa alasan kenapa aku bilang ini mahal. Mereka tidak punya high ground defensive dari mid lane-nya Profesor Kami. Iya, makanya. Itu yang aku bilang kenapa itu mahal sekali. Pola permainan agresif dari Onyx Esports langsung ditutup begitu aja ketika pick off-nya berhasil. Apalagi dari Aura Fire, mereka punya global presence dari Facehugger-nya. Oke, Kabuki di depan sana dan ternyata turret menjadi pilihan. Di depan sana masih ada Page tebakan ball stop. Lihat, spray down dilakukan oleh seorang Kabuki. Kabuki benar-benar memaksimalkan. Sedangkan dari sisi Godiva mencoba untuk semaksimal mungkin, gak bisa bertahan. Rough wave, Sansma hanya terkena sedikit pinggiran dari air terjun Godiva. Membuat dia masih bertahan dan bahkan mencoba untuk lebih. Ada Power of Nature depan sana, Keyboy memberikan sedikit informasi dan bahkan di sana para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba untuk mundur. High is coming. Mereka nggak mau masuk lebih dalam lagi. Tapi lihatlah kerugian dari tim Onyx Esports. Mereka harus kehilangan satu buah objektif yang mahal. Itu dia. Satu buah purple buff yang saya sudah lihat dari jauh. Kabuki mencuri satu buah purple buff. Itu purple buff salah apa? Dari dekat di Rena Rapati kayak begitu ya. Di sniper dengan damage sebesar itu. Sementara dengan item yang udah terlihat nih bro. Iya, baru mau menuju ke arah Blade of Despair dengan War Axe yang udah dimiliki sama Sans dan baru jadi juga Blade of Despair-nya. Apakah ini akan menjadi jawaban? Karena di sisi lain dari Fluffy-nya juga udah punya Blade of Despair, armornya bakal lebih meningkat lagi dan Hai, dia udah punya Blade Armor. Jadi cewek Sans yang mengandalkan basic attack mungkin akan sedikit ketutup damage-nya. Apalagi dengan OTW menuju kepada Antiquiras di arah top lane. Satu hal yang kita harus perhatikan di sini ternyata Sans masih bisa mengungguli dari segi gold atas orang Hai. Walaupun begitu overall dari 3000 gold yang dipegang oleh tim Aura Fire di arah top lane maka coba dipasang di depan sana dan bahkan ada pun seorang diri akhirnya Kiba is coming masih bisa mempertahankan satu match sudah melihat like again berhasil membuat Pulse untuk mundur dan bahkan di sisi lainnya Sans diam-diam dengan ikan hiu ikan cucut berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan atas tim Onyx Esports. Oke, Sans-nya berhasil mendapatkan satu objektif tambahan lagi. Inner turret di bottom lane berhasil dihancurkan. Tapi di area yang berbeda, Facehugger begitu mendominasi, dia pede banget seorang diri menghadapi 2 orang yang berada di dalam satu base star yang ada di area outernya, di area top lane. Itu gak gentar sama sekali loh dia. Oke, tapi bukan hanya hal itu. Yang kita harus perhatikan adalah di mana Sans tidak memiliki item defensif dari segi fisikal ataupun magical sekalipun Profesor. Lebih ke arah burst damage dan bahkan again and again selalu memaksimalkan downing line yang dimiliki dari seorang
facehugger. Iya, bawa Immortal boleh sih di item ketiga sekarang. Apalagi dalam kondisi di mana ada Fluffy di sana. Ya seperti saya yang baru saja kita bilang. Langsung ada wajah dikeluarkan Holy Body Sun, tapi ternyata masih besar. Belum ada follow up dari seorang Godiva dan ikan hiu, ikan cucu dari Sun sudah keluar. Membuat tim Onyx Esports kali-kali kehilangan banyak banget short skill karena itu adalah distraction. Karena Lord menjadi sebuah objektif gaming. Lihat pengalihan isu atas para pemain tim Onyx Esports dan mereka termakan oleh hoax. Dan bahkan yang paling penting adalah, ingat gak tadi di top lane? Woods itu hampir di all in dan bahkan udah pecah dari pasif turret di bagian top lane. Dan ketika Lord menuju kepada top lane, mungkin inilah kesempatan bagi Aura Fire. Oke, tapi ternyata Godiva ingin membalikan kanan dan shutdown rough wave-nya. Sedangkan cewek Sakaratul Maut Kabuki Flicker telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, wajah tidak ada dan bahkan si Liga mencoba untuk menutup permainan dari tim Onyx Esports. Aura Fire berhasil mengamankan 3 pemain dari tim Onyx Esports di saat Lord bergerak. Ini Binci nih. Oke, Samo HT-nya. Ada Cyclone Eye membaying time, dikejar pula oleh Hai. Ada lagi sebuah pergerakan di mana Samo HT-nya masih berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi dari Hai-nya putar balik, putar arah walaupun tadi ada Soul Bloom yang masuk ke arah tubuhnya, gak boleh pulang. Gak bisa melakukan defense dan bahkan Suns sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Lihat langsung mengeluarkan ikan hiu, ikan cucut nampaknya dari top lane Suns. Agar merelakan satu buah base-nya. Shutdown didapatkan. Satu tembakan ke arah belakang Godiva down. Lihat sang Ratu Pantai Selatan Godiva. Kali ini yang tumbang 2 kali. Tembakan saja Profesor Kabuki. Samo HT lakukan baik dan wow, baik. Sorry to say, Samo HT nowhere to hide. Nowhere to hide, tapi itu yang dilakukan udah bener-bener ngebeli waktu banyak banget karena Hai-nya nggak ada di dalam team fight. Jadi nggak ada lagi yang namanya badan bagi seorang Kabuki dan Godiva. Itu setengah stack lah minimal dari War X. Yes, benar. Ini tembak yang pertama kali, mungkin ya? 3 lah, 3 atau 4 lah minimal. Tapi untuk tembakan kedua itu belum stack 8 berarti. Oke, belum stack 8 tapi damage-nya sebesar itu yang tandanya. Ini Godiva dan Kabuki sih, lebih concern ke arah Kabuki. Iya, jangan sampai kena pantulannya aja minimal. Jangan sampai terkena sedikit pantulan meriam dan bahkan dari sisi tim Onyx Esports, mereka struggle Keyboy, Sakaratul Maut, watch out! Langsung hilang begitu saja, Hai menabrak dari seorang cewek. Pergerakan ke arah belakang, Godiva menonton. Oh my God! Kena 3, ini bencana benar double kill. Dan cewek seorang diri, tak menemani, gak bisa melakukan apapun. Crossbow dikeluarkan, Fluffy masih terlalu too strong. Dan bahkan ini akan wipe out Onyx Esports. Mereka kehilangan game yang pertama untuk kali ini. Tempo permainan di pimpin tim Aura Fire. Ingat, Aura Fire akan melakukan one strike force dan this is it. Sang juara bertahan di game pertama harus mengakui kekuatan dari tim Aura Fire. Dan Aura Fire berhasil memenangkan di game yang pertama, membuka asa mereka.